Malam itu bukan tentang cinta, bukan juga tentang tubuh. Tapi tentang satu permintaan gila, yang membuatku gemetar dan bertanya-tanya, apakah aku telah menjual jiwaku? Namaku Aurel. Aku perempuan biasa dari desa kecil di kaki Gunung Kelut. Aku lahir dari keluarga petani. Ayahku meninggal karena serangan jantung saat aku masih di bangku SMA. Dan sejak itu, aku membantu ibu mengurus ladang dan menanggung utang. Aku tak sempat kuliah. Cita-cita jadi guru hanyalah mimpi yang kupendam dalam tumpukan tagihan listrik dan cicilan koperasi. Setelah lulus, aku mencoba peruntungan sebagai resepsionis hotel di Surabaya. Hidupku datar dan sederhana. Gaji 2 juta sebulan hanya cukup untuk makan dan bayar kontrakan. Aku tidak punya waktu untuk cinta, apalagi berharap dijodohkan dengan pria kaya. Tapi semua berubah saat aku diminta menggantikan temanku yang sakit di lobi hotel malam itu. Seorang pria tinggi berjas hitam datang, logatnya berat, kulitnya coklat terang, dan sorot matanya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Saif, utusan dari keluarga kerajaan Arab Saudi. Aurel, katanya dengan senyum tipis, kau terpilih. Aku mengernyit. Terpilih? Untuk menjadi istri sah dari Sultan Mahar bin Khalid Al-Mutairi. Usianya 43. Dia belum pernah menikah. Kau akan dinikahi secara resmi, dengan mahar 7 miliar rupiah. Dunia serasa berhenti berputar. 7 miliar? Aku nyaris tertawa. Kupikir ini jebakan. Tapi pria itu membuka koper di depanku. Isinya tumpukan berkas sah, paspor kerajaan, dan satu amplop tebal berisi lembaran rupiah dan dolar. Aku menelan ludah. Tanganku bergetar saat menyentuh selembar cek bertuliskan angka 7 miliar. Apa imbalannya? Tanyaku curiga. Menjadi istri beliau selama 6 bulan. Di Riyadh. Setelah itu, kau bebas pergi dengan seluruh mahar dan tunjangan. Tapi, ia menatapku lekat-lekat. Ada satu hal yang tidak boleh ditanyakan, dan hanya akan kau ketahui di malam pertama. Aku pulang ke kontrakan dengan kepala berdenyut. Malam itu aku tidak tidur. Aku menatap langit-langit, membayangkan ibuku tersenyum karena bisa punya rumah, membayangkan kebun kami tidak lagi dijual. Aku tahu ini gila, tapi di dunia yang kejam, apa yang bisa dilakukan seorang anak petani seperti aku? Dan akhirnya, aku memilih untuk menjawab, iya. Begitu menginjak Bandara King Khalid di Riyadh, hatiku rasanya tercekat. Dari jauh, aku sudah melihat mobil hitam mengkilap menjemputku, lengkap dengan 2 pengawal berseragam putih gading. Aku benar-benar merasa seperti boneka yang dikirim ke negeri asing. Miss Aurel, selamat datang di Arab Saudi, ucap seorang pria muda sopan. Saya Amjad, ajudan pribadi Sultan. Aku hanya mengangguk. Tangan dan kakiku dingin. Setiap langkah menuju mobil seperti menapaki nasib yang belum kutahu ujungnya. Perjalanan dari bandara menuju istana memakan waktu lebih dari 1 jam. Kota Riyadh terlihat megah dan bersih. Jalan raya sepi, hanya sesekali mobil melintas. Namun yang membuatku tak berkedip adalah ketika gerbang tinggi berlapis emas terbuka perlahan dan mobil kami masuk ke dalam area istana. Istana Sultan Mahar tak seperti yang kubayangkan. Bukan penuh pilar tinggi atau lampu kristal, tapi luas, tenang, dan dihiasi taman-taman indah. Unta-unta berdiri gagah di kejauhan, dan burung merpati putih beterbangan bebas. Aku dibawa masuk ke dalam kamar yang begitu mewah, tapi terasa asing. Ranjang besar berhias kain satin, meja rias berlapis emas, dan lantai marmer yang mengilap. Aku merasa kecil di tengah semua itu. Amjad lalu menjelaskan, besok pagi akan ada akad nikah secara resmi. Sang Sultan telah mempersiapkan semua. Kau akan didandani sesuai adat Arab. Tapi satu hal, ia menatapku dalam-dalam. Kau tidak boleh bertanya tentang pernikahan ini kepada siapapun, termasuk kepada Sultan. Aku menelan ludah. Kenapa? Ia langsung mengangkat tangan, menyela dengan nada pelan, tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang tahu. Itu perintah beliau. Malam itu aku tak bisa tidur. Kupandangi pantulan diriku di kaca besar. Aku merasa seperti tokoh cerita dalam dongeng 1001 malam, tapi hatiku dihantui ketakutan. Ini bukan cinta. Ini bukan impian kecil tentang pernikahan.
Ini seperti misi rahasia yang menyembunyikan luka di balik kemewahan. Tepat sebelum subuh, aku mendengar langkah kaki di depan pintu kamarku. Pelan, teratur. Lalu suara lirih seorang pelayan wanita dari balik pintu berkata, "Persiapkan dirimu, Aurel. Hari ini kau akan jadi permaisuri, tapi jangan berharap seperti di negeri dongeng." Dan tubuhku bergetar. Aku tak tahu apa maksudnya. Tapi aku tahu, mulai hari ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, aku dipakaikan gaun putih keemasan yang menjuntai hingga lantai. Kepalaku ditutupi hijab lembut dengan bros berlian di sisi kanan. Wangi gaharu memenuhi udara ruangan. Tangan-tangan lembut para pelayan mendandaniku dalam diam. Tak ada musik, tak ada tawa, bahkan tak ada senyum. Semua terasa hikmat, tapi juga dingin. Ketika pintu aula utama dibuka, aku melihat Sultan Maar untuk pertama kalinya. Dia berdiri tegak di ujung ruangan. Tinggi, gagah, berjubah putih dengan sorban merah putih yang melilit di kepalanya. Janggutnya rapi, dan wajahnya tenang seperti samudra yang dalam. Namun matanya, tajam, seolah tahu semua luka yang kusembunyikan. Kami duduk di hadapan seorang syekh. Hanya ada 5 orang saksi, termasuk Amjad. Suasana sakral terasa pekat. Dalam bahasa Arab yang diterjemahkan pelan ke telingaku, ikrar pernikahan itu diucapkan. Mahar 7 miliar disebut dengan lantang. Saya terima nikahnya Aurel binti Syamsuddin dengan mahar 7 miliar rupiah, dibayar tunai. Seketika tubuhku gemetar. Nama ayahku disebut dalam upacara suci yang begitu asing. Aku menahan air mata. Bukan karena bahagia, tapi karena rasanya ayah sedang menatapku dari langit, dan aku hanya bisa bertanya, apakah aku melakukan ini untuk alasan yang benar, ayah? Setelah ijab kabul, kami tidak langsung bersalaman atau bersenda gurau. Sultan Maar hanya menatapku lama, lalu berkata dengan suara rendah namun dalam, "Mulai hari ini, kau adalah istriku. Tapi jangan pernah bertanya, kenapa aku memilihmu." Aku terdiam. Lidahku keluh. Ia menambahkan, "Ikuti saja alurnya. Karena malam pertama bukan tentang tubuh, tapi tentang luka." Kata-kata itu menggema di kepalaku. Apa maksudnya? Luka? Luka siapa? Malam harinya, pelayan-pelayan membawaku ke kamar pengantin. Kamar itu begitu sunyi. Lampunya temaram. Di tengah ruangan, ranjang besar dikelilingi tirai tipis yang menjuntai ke lantai. Aku duduk menanti. Jantungku berdetak tak karuan. Ketika pintu terbuka dan Sultan Maar melangkah masuk, aku ingin bersembunyi. Tapi aku tak bisa. Aku hanya menatap ke bawah, memegang kain bajuku erat-erat. Ia duduk di sebelahku, lalu berkata dengan lembut, "Aurel, malam ini, aku tidak akan menyentuhmu." Aku mendongak, kaget. Ia melanjutkan, "Aku hanya ingin satu hal. Tapi mungkin ini akan membuatmu berpikir aku gila." Aku mengerutkan dahi. Apa permintaan itu? Ia menarik napas panjang, lalu menatapku dalam. Peluk aku. Peluk aku seolah aku anak kecil yang tak pernah merasakan kasih ibunya. Dan detik itu, aku tahu. Lelaki yang duduk di depanku bukan hanya seorang sultan. Tapi seseorang yang menyimpan luka lama, yang jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Aku tertegun. Kalimat itu terus terulang dalam benakku. Peluk aku seolah aku anak kecil yang tak pernah merasakan kasih ibunya. Itu bukan permintaan dari seorang suami kepada istrinya di malam pertama. Itu adalah permintaan dari seseorang yang sangat kesepian, dan mungkin sangat terluka. Tanganku gemetar saat perlahan ku gerakan tubuhku mendekat ke arahnya. Aku merengkuhnya dalam pelukan, tidak seperti pasangan yang baru menikah, melainkan seperti ibu yang memeluk anaknya yang kehilangan arah. Dan saat itulah, aku merasakan tubuhnya bergetar pelan. Dia tidak bersuara, tidak menangis. Tapi aku bisa merasakan air matanya menetes di pundakku. "Maafkan aku," bisiknya. Aku tidak tahu bagaimana cara menjadi suami yang baik. Karena aku bahkan tak tahu seperti apa cinta seorang ibu. Hatiku remuk. Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku tercekat. Aku hanya mempererat pelukanku, membiarkannya meletakkan kepalanya di bahuku, seperti seorang anak yang rapuh. Malam itu berlalu tanpa satupun kecanggungan suami istri.
Tidak ada kecupan. Tidak ada godaan. Hanya diam, dan kehangatan yang tak terucap. Keesokan paginya, saat mentari menembus jendela kamar, aku masih mendapati Sultan Mahar tertidur di sampingku. Wajahnya tenang seperti baru saja melewati badai yang panjang. Tangannya masih menggenggam ujung lengan bajuku. Pelan-pelan aku turun dari ranjang dan mengambil wudhu. Entah dorongan dari mana, aku merasa perlu menunaikan 2 rakaat sholat sunnah di pojok kamar itu. Ketika aku selesai dan berbalik, aku mendapati dia sudah terjaga, memandangiku dalam diam. Aku sering bermimpi, katanya pelan. Ada seseorang yang membangunkanku untuk sholat, mengingatkanku untuk kembali kepada Allah, bukan hanya pada dunia. Aku duduk di sampingnya. Mungkin aku bukan orang sempurna untuk itu. Tapi kalau Allah mempertemukan kita, pasti ada alasannya. Dia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Aku tak butuh istri yang sempurna. Aku butuh seseorang yang tidak takut pada lukaku. Hari-hari berikutnya kami jalani dalam keheningan yang semakin lama terasa nyaman. Aku tak pernah bertanya tentang masa lalunya. Tapi sedikit demi sedikit, ia mulai bercerita. Tentang ibunya yang meninggal saat ia masih bayi. Tentang ayahnya yang terlalu sibuk dengan kekuasaan, sehingga ia dibesarkan oleh pengasuh dan guru-guru tanpa pelukan atau ciuman kasih. Tentang malam-malamnya yang dingin di istana yang megah tapi hampa. Aku bisa membeli apapun, katanya suatu malam, tapi tidak bisa membeli rasa dicintai. Aku menggenggam tangannya. Cinta tidak butuh harga, tapi kesediaan untuk menerima dan memberi. Dia tersenyum untuk pertama kalinya, senyum yang tulus dan menenangkan. Dan sejak malam itu, aku tahu tugasku bukan hanya menjadi istrinya, tapi menjadi rumah untuk hatinya yang selama ini tak punya tempat berpulang. Hari-hari kami berlalu semakin hangat. Aku mulai terbiasa dengan kehidupan istana, walau aku masih merasa asing dengan segala kemewahannya. Tapi entah mengapa, di hadapan Mahar, semua itu terasa bukan apa-apa dibanding pandangan matanya yang setiap hari mulai terasa lebih hidup. Sampai pada suatu sore, ia mengajakku berjalan di taman belakang istana. Mahar tampak tenang, bahkan terlihat lebih ringan dari biasanya. Ia menggenggam tanganku sambil menatap langit jingga. Besok adalah hari yang penting untukku, ucapnya lirih. Apa yang akan terjadi besok? Tanyaku lembut. Ia menoleh padaku dan tersenyum tipis. Aku akan memberimu sesuatu. Hadiah yang mungkin tidak akan bisa dibeli oleh uang. Aku hanya diam, menatap matanya yang dalam. Lalu ia mencium keningku singkat dan berlalu masuk ke dalam. Keesokan harinya, saat aku membuka mata, pelayan istana telah menyiapkan baju panjang berwarna biru langit untukku. Ia berkata, Tuan Putri diminta mengenakan ini dan mengikuti jejak bunga mawar yang telah ditabur di lorong. Dengan jantung berdebar, aku mengenakan gaun itu dan mengikuti lorong panjang yang penuh taburan kelopak mawar merah muda. Sampai aku tiba di sebuah ruangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Pintu terbuka perlahan, dan di dalamnya aku melihat Mahar berdiri di depan sebuah meja kayu. Di atasnya, ada satu kotak kecil berbalut kain beludru putih. Apa ini? Tanyaku nyaris berbisik. Mahar memintaku duduk di kursi di hadapannya. Ia lalu mengambil kotak itu dan membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya, ada surat bertuliskan namaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Kubuka surat itu perlahan. Isinya membuat mataku memburam. Untuk istriku, wanita yang telah memelukku bukan karena gelar. Aku mencarimu seumur hidup. Tapi Allah yang justru mengantarmu ke pelukanku. Hari ini, aku menyerahkan satu-satunya hal yang belum pernah aku berikan pada siapapun. Hak waris penuh atas sebagian kerajaan ini atas namamu. Bukan karena kau memintanya, tapi karena kau layak menerimanya. Tangisku pecah. Mahar, aku tidak pernah ingin semua ini. Aku hanya ingin menjadi istrimu. Ia tersenyum, lalu berlutut di depanku. Dan aku ingin kau tahu, bisiknya, bahwa cintaku padamu lebih besar dari kekayaan manapun. Aku ingin kau tahu bahwa malam pertama kita yang sederhana itu menyelamatkanku. Aku menutup wajahku dengan tangan. Air mataku jatuh tanpa henti. Bukan karena harta, tapi karena dihargai, karena dicintai. Dan karena untuk pertama kalinya, aku merasa bukan cuma menjadi istri, tapi rumah bagi jiwa yang selama ini tersesat.
Kehidupan kami seakan berubah sejak hari itu. Aku tidak hanya menjadi istri, tapi juga menjadi bagian dari sistem kerajaan. Mar mempercayakanku untuk mengatur sebagian kegiatan sosial istana, terutama proyek-proyek untuk para janda dan pekerja migran. Aku merasa seperti menemukan kembali diriku yang dulu pernah hilang. Namun, ketika segalanya tampak sempurna, masa lalu datang mengetuk tanpa permisi. Suatu pagi, saat aku sedang mendampingi tim medis membagikan bantuan untuk para TKW di distrik Yarmouk, seorang wanita parubaya berlari mendekat. Ia tampak kotor dan lusuh, namun tatapan matanya seperti menyimpan bara. "Nisa," ujarnya dengan suara bergetar. Aku menoleh, lalu mendadak tubuhku menggigil. Itu suara yang dulu selalu membentakku di rumah, sebelum aku kabur ke luar negeri. "Ibuku." Aku tidak bisa bergerak. Tak ada pelukan hangat, tak ada air mata rindu. Justru yang pertama keluar dari bibirnya adalah, "Jadi benar kamu sudah jadi istri orang kaya. Sudah lupa kampung halaman, ya?" Aku masih diam. Tapi wanita itu terus melanjutkan. "Kamu pikir bisa menghapus masa lalu cuma karena pakai jubah mewah? Kau anak durhaka yang meninggalkan ibunya demi hidup enak." Aku gemetar. "Bu, aku kerja mati-matian dulu. Aku kirim uang tiap bulan." "Uangmu? Tak cukup menebus rasa malu keluarga. Ditinggal suami, lalu pergi dan seenaknya kembali dengan gelar istri pangeran." Tangisku meledak. Pelayan dan tim medis panik, mencoba menenangkannya. Tapi luka itu sudah terlanjur terbuka. Luka yang bahkan Mar belum pernah tahu. Malamnya, aku mengurung diri di kamar. Mar datang pelan-pelan dan duduk di sebelahku. "Kau bisa bercerita jika ingin," ucapnya pelan. Aku memalingkan wajah. Tapi Mar menarik tanganku. "Aku tidak peduli siapa kamu dulu. Tapi jika masa lalu itu menyakitimu, aku ingin menjadi yang menyembuhkannya." Seketika aku menenggelamkan wajahku di dadanya. Aku menangis seperti anak kecil. Mar tidak banyak bicara, tapi genggaman tangannya membuatku merasa aman. Untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak harus sempurna untuk dicintai. Namun dalam diam aku sadar, untuk hidup di istana, tidak cukup hanya dengan cinta. Aku harus berdamai dengan masa lalu, sebelum masa lalu itu merenggut kebahagiaanku yang sekarang. Hari itu adalah ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Istana dihias sederhana, tanpa pesta besar. Mar sengaja tidak mengundang bangsawan atau pejabat, hanya beberapa anak yatim dan para pekerja sosial yang selama ini membantu kami. "Aku ingin malam ini menjadi malam kita saja," bisiknya di telingaku saat para tamu sudah pulang. Aku mengenakan gaun putih lembut yang dia pilih sendiri. Mar mengajakku naik ke atap istana tempat bintang-bintang terlihat paling terang. Di sana sudah tersedia 2 cangkir teh jahe dan lilin kecil yang menyala perlahan ditiup angin. "Aku ingat saat pertama kali melihatmu," ucap Mar tiba-tiba. Di balik mata penuh duka itu, aku melihat seseorang yang lebih kuat dari siapapun yang pernah ku kenal. Aku tersenyum pahit. "Dan aku mengira kau hanya ingin tubuhku." Mahar 7 miliar itu sempat membuatku bertanya-tanya, apakah aku hanya pembelian? Mar menatapku lekat-lekat. "Aku memang membayarmu. Tapi bukan untuk memiliki tubuhmu. Aku membayar agar bisa menyelamatkanmu dari dunia yang menindasmu. Aku ingin kau tahu, kamu layak dicintai." Aku terpaku. Kalimat itu terdengar terlalu dalam, terlalu jujur. Lalu ia berdiri, menarik tanganku berdiri bersamanya. "Dan malam ini, aku ingin meminta satu hal gila darimu." Aku terdiam. Jantungku berdetak cepat. "Apa?" Ia menatap langit dan berkata pelan, "Temani aku pergi dari kerajaan ini. Tinggalkan semua kekuasaan, uang, dan gelar. Kita mulai hidup baru di tempat yang sederhana. Hanya kau dan aku." Mataku membelalak. "Kau serius?" "Serius." Mar mengangguk tegas. "Aku ingin menjadi suami biasa. Dan aku ingin tahu, jika tanpa istana, tanpa kemewahan kau masih akan memilih aku." Aku menatapnya lama. Malam terasa begitu sunyi. Lalu tanpa sadar air mataku menetes. Aku mengangguk sambil tersenyum gemetar. "Aku bersamamu, Mar. Bahkan jika kita harus tidur di rumah gubuk pun, aku tidak akan kemana-mana."
Ia memelukku erat. Dan malam itu, di bawah bintang-bintang Riyadh, kami berjanji bukan hanya dalam gelar, tapi dalam cinta yang paling sederhana. Malam pertama kami dulu memang mengejutkan. Tapi malam inilah yang benar-benar membuatku terharu. Karena cinta sejati, bukan tentang istana. Tapi tentang siapa yang bertahan saat semuanya bisa hilang. 2 minggu setelah malam itu, Mar memenuhi janjinya. Ia menyerahkan semua tanggung jawab kerajaan kepada adik tirinya, Pangeran Hamdan, yang selama ini memang lebih tertarik pada urusan kekuasaan. Mar mengajukan pengunduran diri dari jabatan politik dan menolak seluruh warisan properti kerajaan. Kami pindah ke sebuah desa kecil di wilayah pegunungan selatan Arab Saudi, dekat perbatasan Yaman. Tempat itu jauh dari kemewahan, tapi penuh kehangatan. Rumah kami hanya berdinding batu dan beralaskan tanah liat. Tapi Mar tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Aku selalu ingin jadi petani, ujarnya sambil tersenyum, menggenggam tanah di ladang kecil yang baru kami kelola. Bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin hidup dengan apa yang aku tanam sendiri. Aku ikut membantunya setiap hari. Kami menanam tomat, zaitun, dan kurma. Aku juga mulai mengajar anak-anak desa membaca dan menulis. Meski tidak mudah, tapi setiap malam kami tidur dengan rasa syukur yang tak pernah aku rasakan saat tinggal di istana. Sampai suatu hari, ketika aku baru pulang dari ladang, aku mendengar suara tangisan bayi dari dalam rumah. Mar menyambutku di pintu, dengan mata berkaca-kaca. Ada sesuatu untukmu di dalam, katanya sambil menunjuk ke kamar. Aku masuk perlahan dan melihat seorang bayi perempuan mungil terbaring di keranjang anyaman. Di sampingnya ada secarik surat. Tulisannya terbaca tergesa-gesa. Dia anak TKW Filipina yang meninggal karena sakit. Tak ada keluarga yang bisa menampungnya. Tapi aku yakin kalian akan menjadi orang tua terbaik untuknya. Aku menatap Mar tak percaya. Kau mengambil anak ini? Mar mendekat dan merangkulku. Kita tidak bisa punya anak. Tapi aku tahu Allah mengirimnya untuk kita rawat. Namanya Aminah. Tangisku pecah. Aku menggendong bayi itu dan ia tersenyum dalam tidur. Aminah. Nama yang indah. Nama harapan. Sejak hari itu, hidup kami semakin lengkap. Bukan karena harta, bukan karena gelar. Tapi karena kami memilih untuk menjadi orang-orang biasa, yang mencintai dengan cara luar biasa. Dan aku sadar, perjalanan dari janda TKW hingga menjadi istri mantan pangeran bukanlah akhir cerita. Justru itulah awal dari hidup yang sebenarnya.